Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Para bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan ini kita ditakdirkan Allah bisa jumpa kembali pada malam Senin kali ini, yaitu tepatnya tanggal 13 Oktober 2024 untuk membacakan ayat suci Al-Quran surat Al-Baqarah. Mari para bapak sekalian kita mulai bacaannya. Ayat 106 insya Allah sampai 108 aja atau sampai 109. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam ta'lam anna Allah lahu mulku samawati wal ardh wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la nasir. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. Sadaqallahul azim, sami'na wa ata'na, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Alhamdulillah bacaannya telah kita bacakan bersama-sama. Semoga Allah menurunkan rahmat untuk kita semua atas bacaan yang telah kita baca. Para bapak yang dimuliakan Allah, marilah kita menganggap ayat 107 itu sudah, padahal belum ya. Mungkin hanya sepintas waktu itu. Makanya bikin makalahnya dari ayat 107 para bapak. Punten dibagikan kajian kepada punten Pak Mas. Ayat 107 Allah Subhanahu wa taala bertanya. Tapi pertanyaannya itu bukan pertanyaan karena Allah tidak tahu kan. Alam ta'lam. Tidakkah kalian tahu? Kalau bahasa Sunda ada mana nanya hote gitu. Apakah kalian tahu enggak? Anallaha lahu mulku samawati wal ardh. Tahu enggak Allah itu yang merajai ya, atau yang memiliki kerajaan langit dan bumi? Tentu saja kita jawab, insya Allah ya Allah tahu bahwa Raja langit bumi itu Allah Subhanahu wa taala. Wa ma lakum min dunillahi, dan tidaklah ada bagi kalian selain Allah mi waliyin, dari wali. Wali itu artinya penolong, pembantu. Wala nasir, pelindung gitu, mi waliyin ya, pelindung, wala nasir, dan penolong ya. Di ayat 107 ini Allah mengingatkan kita bagi orang yang lupa bahwa hakikat kerajaan itu yang memiliki kekuasaan langit dan bumi ada Allah.
Ini mengisyaratkan bahwa Allah lah yang berhak untuk mengatur aturan di langit dan di bumi. Manusia yang diamanati oleh Allah untuk menjadi raja, jadi presiden, jadi pemimpin, tidak berhak untuk membuat aturan-aturan tersendiri. Semuanya harus berlandaskan aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sendiri yang menjadi atau yang memiliki kerajaan langit dan bumi itu. Jadi kesimpulan seperti itu. Terus Allah menyatakan wa malakum bindunillah, dan tidaklah bagi kalian dari selain Allah seorang pelindung. Jadi tidak akan ada baik di dunia maupun di akhirat yang akan bisa memberikan perlindungan selain Allah. Makanya kita meminta pertolongan kepada Allah. Allahumma a'inna, ya Allah bantulah aku. An'amta alaihim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, minta kepada Allah. Kita beribadah kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan minta kepada Allah juga. Menyembah kepada Allah, kita meminta kepada Allah. Karena hanya Allah yang memberikan perlindungan. Apalagi di akhirat. Saha anu bisa merek perlindungan ka jelema anu cilaka di akhirat. Maya. Kajaba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat 108 am. Nah, ini kata-kata am itu sama dengan au. Au kasoyibin, au atau am atau sama. Jadi am ataukah turiduna, kalian itu menginginkan antas alu, untuk kalian bertanya. Tas alu apa artinya? Ada kadang-kadang bertanya, kadang-kadang meminta. Dalam tafsir Quraisy Shihab mengartikannya itu adalah meminta. Apakah kalian menginginkan supaya meminta kepada Rasulullah, kepada Rasul kalian? Tapi terjemah Kemenag, terjemah Hamka sama dengan ini, yaitu bertanya. Apakah kalian ingin bertanya? Rasulakum, kepada utusanmu, kama suila, seperti bertanyanya atau telah ditanya Musa min qabli, Nabi Musa sebelumnya. Nah, di dalam fotokopian ada Quran surat Al-Maidah ayat 101 sebagai penjelasan dari ayat yang barusan, Pak ya. Firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Maidah 101, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, la tas'alu an asya'a, janganlah kalian bertanya an asya, kepada hal-hal, kepada sesuatu, intubdalakum, jika diterangkan kepada kalian, tasukum, bakal menyusahkanmu. Wa in tas'alu anha, dan jika bertanya hina yunazzalul Qur'an, di saat Quran diturunkan, tubdalakum afallah, niscaya Allah akan menerangkannya. Nah, itu surat Al-Maidah ayat 101 ada kalimat la tas'alu an sa'an yasha'a in tubdalakum tasukum. Ada larangan bertanya kepada Nabi. Jadi penjelasannya di bawah, 1, jangan bertanya kecuali tentang keterangan. Jadi apa asbabun nuzulnya? Orang-orang Bani Israel kepada Nabi Musa dulu bertanya tentang minta, kalau benar-benar engkau seorang nabi wahai Musa, kata orang Bani Israel, kalau benar-benar seorang nabi, coba tunjukkan mukjizat lain seperti yang kami harapkan. Coba buktikan, kami semuanya ingin melihat Allah dengan jelas. Dengan mukjizatmu, coba perlihatkan
wujud Allah pada kami? Itu pertanyaan yang disampaikan oleh orang-orang Bani Israil kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka di saat itu turun azab langsung, centar gelap kan. Bertanya berarti tidak boleh kita bertanya tentang sesuatu hal yang tidak mungkin, yang muskil. Makanya dalam surat Al-Maidah ayat 101 an asya'u in tubdalakum tasukum. Jangan bertanya sesuatu yang pertanyaan itu akibatnya akan menyusahkan kamu sendiri. Nah, apakah kalian menginginkan pertanyaan seperti itu? Kata Allah kepada kaum Quraisy. Ternyata orang-orang Quraisy sebagian dengan mencemoohkan kepada Nabi, bertancik Nabi, lamun anjeun benar-benar seorang Nabi, coba antara Bukit Sofa dan Marwah teh jieun jadi emas gitu. Robah ku anjeun ieu Bukit Sofa dan Marwah teh jadi emas. Cik bisa henteu. Pertanyaan yang disampaikan oleh orang-orang Quraisy kepada Nabi Muhammad persis seperti pertanyaan orang Bani Israil kepada Nabi Musa, ingin melihat wujud Allah. Kan pertanyaan yang muskil, tidak mungkin. Lagian mujizat itu kan bukan kehendak para nabi. Mujizat itu adalah keinginan Allah sendiri, bukan keinginan nabi, bukan seperti sihir. Sim salabim, ada kadabra katanya mujizatnya sanes. Jadi Allah sendiri yang menurunkan mujizat kepada nabi-nabi. Tapi nabi tidak ada request itu, mohon supaya ini yang ada. Nah, orang-orang Bani Israil dulu meminta hal yang muskil, yang tidak mungkin. Masa Allah bisa dilihat? Kalau Allah bisa dilihat, ya bukan Allah itu. Bukan Tuhan, itu makhluk. Karena Allah itu tidak mungkin bisa dilihat. Wujud Allah itu haram hukumnya. Kita punya keinginan saja udah dosa. Jika kumahanya Allah teh wujudnya, tak ada keinginan seperti itu pun udah dosa. Jadi ulah aya pikiran kadar itu teh. Orang yang berilmu, orang yang memiliki ilmu akidah, tauhid, mungkin aya pertanyaan ketika ini. Itu pertanyaan kemungkinan satu ditanyakan oleh orang-orang yang bodoh. Orang yang bodoh dalam artinya safiha. Safiha itu belegu, celepeng, sopan gitu. Kalau orang yang tidak tahu, tidak mungkin bertanya seperti itu. Nah, di saat itu juga Allah menurunkan azab kepada kaum Bani Israil. Nah, orang-orang kaum Quraisy juga bertanya kepada Rasulullah, am turiduna antas alu rasulakum kama su'ila Musa min qablu. Apakah kalian kaum Quraisy ingin bertanya, bisa tuh anjeun ngarobah ieu gunung bukit jadi emas? Kan tidak bisa. Jadi intinya yang digaris bawah di sini, pertama, tidak boleh bertanya seperti dalam surah Al-Maidah ayat 101 sesuatu yang bisa menyebabkan menyusahkan kita sendiri. Yang kedua, ditanyakan mungkin oleh orang-orang yang ingin mempermainkan, ngaheureuykeun. Jadi mempermainkan Nabi gitu. Ngaledek gitu. Pertanyaan yang bersifatnya ngaledek sing bisa henteu da moal bisa moal gitu. Jadi nanya teh nu teu mungkin bisa dijawab, dengan tujuan ingin mencemoohkan Nabi. Nah, seperti itu. Oleh karena itu, di dalam tafsir Ibnu Katsir yang digarisbawahi adalah di zaman Rasulullah itu dilarang banyak bertanya. Makanya nomor 2, dosa yang paling besar kamu bertanya yang berakibat yang halal, sanes halalnya yang halal jadi diharamkan. Jadi tidak boleh banyak bertanya sesuatu yang mengakibatkan kita yang susah. Seperti ya Rasulullah, hari ibadah haji teh wajibnya teh setahun seumur hidup, apakah setiap tahun? Ulah nanya gitu.
Kan Nabi udah menjelaskan bahwa ibadah haji itu hukumnya wajib, udah aja sekali. Ada yang bertanya seperti itu. Kata Nabi, jangan bertanya seperti itu. Kenapa? Sebab bisa jadi nanti diwajibkan setiap tahun. Akibatnya di zaman Nabi, dan Nabi atas saya ya teman-teman, di zaman Nabi tidak boleh bertanya sesuatu yang bisa menyusahkan dalam pengertian anu halal tadina halal jadi haram, anu tadina wajibnya seumur hidup jadi setahun sekali. Sebab pertanyaan itu bisa menyebabkan berubahnya satu hukum, makanya tidak boleh. Dan nomor satu tadi, jangan bertanya kecuali keterangan. Maksudnya tidak boleh bertanya kecuali bertanya sesuatu yang bersifat dalil, argumen yang harus ditanyakan teh. Aya dalilna ieu teh, teu aya, itu yang ditanyakan. Kalau di zaman Nabi, ya mau aya nu nanyakeun gitu. Nabi aya dalilna, Nabi aya keneh. Tidak mungkin akan bertanya kepada Nabi seperti itu. Dari sumber dalil dengan Nabi secara Al-Quran dan hadis. Nah, menunjukkan hikmahnya umat Islam itu tidak boleh banyak bertanya yang sekiranya pertanyaan itu tidak dibutuhkan. Tapi dalam Al-Quran dikatakan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahli ilmu kalau kalian tidak tahu. Jadi ada perintah bertanya. Jadi kan obatna tidak tahu itu bertanya kan. Obat bertanya, obat tidak tahu, obat bodoh adalah bertanya. Jadi bertanya itu wajib daripada orang sok tahu, soknya nyamuanan gitu. Tapi di zaman Rasulullah para sahabat tarseur pertarosan, kecuali hanya beberapa saja dijelaskan di sini bahwa di zaman Rasulullah para sahabat hanya 12 hal saja yang pernah ditanyakan. Seperti dalam nomor 6 kata Ibnu Abbas, aku belum pernah melihat satu kaum yang lebih baik daripada sahabat Nabi. Mereka tidak pernah bertanya kecuali 12 masalah, diantaranya yang diabadikan dalam surat Al-Baqarah 219, yas'alunaka 'anil khamri. Mereka bertanya tentang minuman khamar. Terus Al-Baqarah 211, yas'alunaka 'anis syahril haram. Jadi apakah bulan-bulan yang diharamkan? Di antaranya. Jadi tidak banyak ditanyakan. Pertama, dan memang di zaman Nabi seseuna kan nyontohan Nabi, memberikan contoh. Kalau sekarang ya perlu bertanya. Yang ditanyakan itu dalilnya, bukan sosoknya. Makanya orang-orang yang sudah maju itu diantaranya orang yang sudah meninggalkan sifat-sifat jumud. Terang jumud bang. Jadi sebab muslim jumud teh muslim yang keras, mengeras, hatinya keras, atau disebut juga sebagai muslim yang apa disebutnya teh taklid, mukholid. Taklid itu sifatnya, mukholidnya orang yang mukholid, orang yang taklid disebut mukholid. Yang mukholid itu yang melihat hukum itu bukan dalil tapi sosoknya. Biar aku sih itu salah, biar aku jangan dia salah. Engke lieur mun kitu. Engke jadi ta'assub deui. Umpamanya orang mengambil hukum berdasarkan sosok atau berdasarkan manusia, lain berdasarkan dalil. Dia mah kumaha ajengan ieu we, cek ajengan ieu kieu, cek ajengan gitu-gitu, cek ajengan ieu haram, cek ajengan. Jangan begitu, tapi kita harus bisa membuat studi banding sendiri. Kan dia Pak di zaman Rasulullah mah kayak berbedaan pendapat, ya. Dina ayatnya sedikit gitu. Karena Rasul masih ada. Jadi kalau para sahabat berbeda pendapat, langsung ke Rasul ditanyakan, diputuskan saat itu juga. Yang benar iya cek Nabi. Kalau sekarang Nabinya sudah tidak ada, tapi ibadah itu bervarian yang disebut fikih, teman. Fikih teh naon harusna?
Fikih teh berbagai pemahaman ibadah disebut ilmu fikih. Jadi jangan aneh kalau ada varian berbeda-beda pendapat di dalam fikih. Kalau akidah itu tidak boleh berbeda-beda. Kalau beda akidah, ya udah sesat. Akidah yang benar hanya Ahlussunnah wal Jamaah gitu aja. Selain itu sesat, tidak boleh. Kalau di dalam fikih, kenapa berbeda-beda? Karena bersifat zoni, ijtihadiyah, ijtihad. Jadi mun aya nu beda-beda pendapatnya sumber nama sami tidinya kene. Tina Al-Qur'an, tina hadis sami. Pamina sok kunut subuh bogaeun dalil. Gitu. Anu tara kunut gaduheun dalil. Jadi perbedaan memahami dalil menyebabkan perbedaan pendapat. Dan itu sah-sah saja. Gitu. Jadi tidak usah, saya tanah kunut subuh bid'ah masuk neraka, jangan mengklaim seperti itu kan. Karena ijtihadiyahnya seperti itu, hasil ijtihadnya. Dan ada juga yang ijtihad kesimpulannya bahwa kunut subuh itu tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Makanya kita diperlukan studi banding supaya kita nyaman, kita enak mengamalkannya. Oh iya, nah itu. Atau seperti punten di dalam tahiyat kan ada oyak-oyaknya anu teunya. Bapak terang teu dalilna pernah ningali teu. Asyhadu an la ilaha illallah pernah ningali teu dalilnya. Aya nu teu acan kan? Kitu bae ramena gitu. Da biasana guru urang gitu. Terus aya nu kieu di at-tahiyatul lillah sampai asal aya nu kitu. Terus menang dalilna teu acan. Teu acan kan? Terus itu goyang-goyang. Tiluanana ge aya dalilna teh apa? Tiga-tiganya ada dalilnya. Jadi tidak boleh saling menyalahkan karena tiga-tiganya juga punya ijtihad. Ada disebutnya turukul istinbat. Turukul istinbat itu adalah metodologi untuk memutuskan satu perkara, satu hukum. Kesimpulannya kadir. Jadi nanti dipelajari derajat hadisnya. Ada yang diutak-utak, ada yang tidak, ada yang asyhadu alla. Ini dalil mana? Terus digali. Yang mana yang lebih sahih, ada yang dhaif, ada yang tengah-tengah gitu. Mana yang lebih sahih? Nah, tergantung sejauh mana penelitian orang karena hal eta. Teuing abdi mah can dalil, aya mah kitu we cenah asyhadu alla mangga teu naon gitu. Hanya sebaiknya tidak hanya seperti itu, harus tahu juga. Oh, si eta mah dioyak-oyak teh hadisna. Jadi yuharrikuha yarubiha. Jadi sahabat Wa'il bin Hujrin salat ke dengan Nabi. Sisi sebelah Nabi sahur Wa'il bin Hujrin, saya melihat ketika Nabi at-tahiyat, beliau menggerak-gerakannya yuharrikuha yarubiha, menggerak-gerakan selama berdoa. Tapi itu silih bantahnya aya sama Ustaz Adi. Itu namanya isim fi'il mudhari. Istimror namanya. Jadi fi'il mudhari yang diulang-ulang. Cek Ustaz Adi Hidayat kalau memang itu alasannya fi'il mudhari atau cenah takbiratul ihram kayak ulah sakali kudu kalau kedua. Eta pangkat Adi Hidayat oge Pak sakitu pinterna. Bingungan kene memahami hadis eta teh. Bingungan kene. Jadi kalimat fi'il mudhari teh yang mudhari yang goero istimror, aya fi'il mudhari istimror itu berulang-ulang. Kalau takbiratul ihram fi'il mudharinya goero istimror. Jadi tidak diulang-ulang sa Allah Akbar. Mun istimror berarti Allah gituan terusnya. Nah, sedangkan at-tahiyat itu kalimatnya yuharrikuha yadubiha, menggerak-gerakkan sambil berdoa. Jadi tong aneh gitu. Oh, eta mah persis, sanes persis wae. Dan sanes persis di tubuh ireng itu NU Pak. Seueur di kieu-kieu gitu. Jadi ente selamana persis gitu. Nah, itu diterangkeun teh supados ngartos supaya kita mengerti oh geuningan ada dalilnya. Yang dipakai dalil ini, yang pakai dalil ini. Ya udah saling menghargai aja gitu. Ketiga, Rasulullah melarang perbuatan kil dan kol.
Aikil dan kol teh cek bahasa Sunda mah cenah acak. Cenah cek si itu. Jadi kalau kita menyampaikan sesuatu jangan cenah, tapi harus memiliki argumentasinya. Sebab itu bisa menyesatkan diri dan orang lain. Kemudian yang kedua yang dilarang Rasul memboroskan harta. Memboroskan harta teh cenah jika naonnya jika cai dina daun talus boga duit teh. Babari pihak cek Nabi jangan boros terhadap harta. Yang ketiga wala kasrotil suali, jangan banyak bertanya, tong seueur teuing pertanyaan, terutama pertanyaan-pertanyaan yang tidak berguna. Keempat, dalam Sahih Muslim disebutkan, dari ditulis ke Arab apa? Heurin zaruni ma taraktukum fa inna halaka man kana qablakum bis kasratis su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim fa iza amartukum bi amri fatu minhu mastatatum wa inna hayatukum anhu syai'in fatu pajtanibuhu. Nah, hartosna biarlah aku dengan apa yang aku tinggalkan buat kalian. Jadi jangan banyak bertanya, lihat aja aku gitu. Apa yang aku kerjakan sama kalian. Karena sesungguhnya telah binasa orang-orang sebelum kalian gara-gara atau hanya karena banyak bertanya dan banyak menentang nabi-nabi mereka. Jadi orang-orang Bani Israil dulu sesat karena mereka banyak bertanya dan banyak perbuatannya itu menyimpang, menyalahi ikhtilaf dengan para nabi. Nabi itu kita orang mah harus memegang teguh prinsip sunnah nabi, kata Nabi. Terus oleh karena itu apabila aku perintahkan suatu perintah kepada kalian, kerjakan oleh kalian apa yang kalian mampu. Itu sebarang kalinya hadis tadi ini akan kuardi. Ini wa idza amartukum bisyai'in fatu minhu mastata'tum. Apabila Nabi memerintah sesuatu, kerjakan sesuai dengan kemampuan. Wa idza nahitukum fantahu. Tapi kalau Nabi melarang, jauhi sejauh-jauhnya. Jadi terhese itu agama sebenarnya. 5. Anas bin Malik berkata, kami dilarang bertanya sesuatu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Anas sangat senang jika ada penduduk Baduy kampung yang bertanya kepada Nabi, kami akan mendengarkannya dengan seksama. Jadi para sahabat jarang naros kan Nabi permasalahan sieun gitu. Ku Nabi, cek Nabi kan terus ngebananya apa yang saya lakukan kerjakan gitu. Tapi kalau ada orang Arab Badawi teh Arab kurang kampung, nya rada baroloon gitulah nya kurang pendidikan. Sok lobananya kan Nabi, ku Nabi dimaklum. Ka para sahabat teh atoheun. Merasa senang apabila ada orang Arab gunung bertanya kepada kalau sepetan diregepkeun. Para sahabat teh urang teh hayang nanya eta. Ka Rasul teh ngan salah, kebetulan ada orang Arab gunung banyak nanya, dengerin sama sahabatnya. Jadi kebetulan. Nomor 6 tadi sudah diterangkannya. Nomor 7 surat An-Nisa 153 mereka berkata, perlihatkanlah Allah kepada kami dengan nyata, maka mereka disambar petir karena kezalimannya. Nah itu dalilnya surat An-Nisa 153 kayak ditinggali buminya. Gara-gara orang Bani Israil bertanya ingin melihat wujud Allah, maka di saat itu juga Allah menurunkan azab yaitu berupa petir, jelebet parah katanya. Sopan misalnya hayang ningali Allah bunggelkan, makanya dilarang kita punya pikiran karena apalagi bertanya, pikiran kadinya kita kengeng. Kemudian nomor 8 surat An-Nisa ayat 110, siapa yang mengerjakan kejahatan su'i itu kejahatan atau menganiaya diri sendiri kemudian dimohon ampun kepada Allah, niscaya dia akan mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Salatul khomsu minal jum'ati ila jum'ati kafaratun lima bainahuma. Artinya salat yang 5 waktu dan Jumat ke Jumat itu merupakan kifarat penghapus dosa. Jadi maksudnya kalau kalian melakukan sebuah kesalahan itu jangan khawatir, Allah Maha Pengampun. Itu pengertian dari kesalahan yang mungkin dilakukan oleh manusia.
9, yang berniat melakukan dosa tapi tidak jadi mengerjakannya, maka tidak dicatat baginya. Jika sudah dilakukan, dicatat satu dosa. Nah, jadi kalau kita berniat untuk melakukan sebuah dosa, itu tidak dicatat oleh Allah. Tapi kalau dilakukan, dicatat satu dosa. Tapi kalau niat melakukan kebaikan belum dilakukan, sudah dicatat sebagai sebuah kebaikan, satu kebaikan. Tapi kalau sudah diamalkan, jadi dilipatkan jadi 10 kali. Jadi paling itu orang niat-niat artinya dina teh bukan niat hade hayang umroh kayak tahun hareup mah terbaik teu kalaksanakeun ge. Niatna geus dicatat ku Allah yang pahala. Yang ke-10, dan barang siapa yang menukar iman dengan kekufuran, di ayat 108 tadi. Jadi wa may yatabaddalil kufra bil iman, barang siapa atau siapa yang menukar kekafiran dengan keimanan, faqad dhalla sawa sabilan, sungguh dia itu telah sesat dari jalan yang lurus. Membeli kekufuran dengan menukarnya dengan keimanan. Jadi jelema ngarti terang eta teh pidosaeun akibat fatal di akhirat. Tapi di satu sisi orang bakal menang keuntungan dunia. Kalau kita melakukan keuntungan akhirat, bakal kehilangan bisnis gitu ya. Tapi lamun orang ninggalkan kepentingan akhirat, bisnis bakal berhasil. Dua pilihan, dua opsi. Maka kalau kita opsi mengambil opsi dunia daripada akhirat, itulah orang yang menukar keimanan dengan kekufuran. Terus kan jamin pinter gitu. Nanti cek abdi kami di khutbah orang yang berilmu itu sedikit, lebih sedikit lagi yang mengamalkan. Jadi orang berilmu meseur, profesor, doktor, ustadz, kiai seur, belum tentu. Bahkan dalam hadis yang paling dulu masuk neraka adalah ulama. Coba bilang hadis. Yang paling dulu masuk neraka adalah ulama dulu sebelum orang awam. Ulama mana? Ulama yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Nah, tidak sedikit orang yang menukar seperti orang kelakuannya orang-orang Yahudi. Orang Yahudi, Bani Israel banyak meninggalkan keimanan untuk memburu masalah keuntungan dunia. Itu yang menukar. Apabila ada orang yang seperti itu, orang itu sesat dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Sesat di dalam jalan yang lurusnya. Kemudian bisa dilihat juga Al-Baqarah 28-29. Abu Aliyah berkata tentang ayat 108 ini, yaitu barang siapa yang menukar kebahagiaan dengan kesengsaraan. Jadi lamun urang cici nyekel wae iman, sangsara urang dihirup teh. Ku pemerintah dipikang ngewa, jabat diberi kuenya. Jika Habib Rizik, sok lamun manehna daek jadi pejabat geus senang kan, tapi dia tetap mempertahankan akidah meskipun dibenci ke setiap pemerintahan setiap periode karena menentang yang salah, yang tidak sesuai dengan agama. Tapi beliau menghadapinya, dan seperti itulah tabiat para nabi, para ulama yang lurus zaman dulu, karena ingin mencapai taraf anu kamar dinanggut badan naon Pak anu sebatna teh jadi magfirah Allah ya, ingin memperoleh ridho Allah, mardotillah. Orang yang ingin mardotillah biarpun di dunia sangsara teu naon, di dunia tersiksa, di dunia malah terbunuh teu naon, yang penting daerah salamet. Dan eta pilihan anu tepat. Nah, orang yang menukarnya yaitu yang disinyalir dalam surat Al-Baqarah 108 tadi. Nah gitu Pak. Karena dalam ayat 109 wadda kasiru min ahlil kitab, orang-orang ahli kitab, orang Bani Israil itu sifatna teh namanya teh hasud. Lau yaruddunakum, mereka itu ingin sekali memurtadkan kita, orang yang sudah beriman kepada kekufuran. Geus cenah tong nutur-nuturkeun agama riweuh sapadanana kan esek agama mah geus we can urang mah penghidup di dunia. Itulah kesifat orang-orang Bani Israil atau orang-orang Yahudi, ingin memurtadkan kita. Makanya dalam surat Al-Baqarah ayat sabaraha
anu walan tardo ankal yahudu wala nasoro hatta tattabi'a millatahu. Mereka tidak akan suka kepada orang Islam kecuali kalau orang Islamnya mengikuti kemauan mereka, mengikuti keinginan orang Yahudi dan Nasrani, baru mereka suka. Nah, cocok dengan ini. Wadda kasiro, kebanyakan orang Yahudi min ahlil kitab ingin sekali apabila bisa memurtadkan kita menjadi kufur lagi. Hasad dan min diangkusi, sifat hasud, dengki di dalam diri mereka sendiri. Mimba di mata bayalaumul haq, padahal kebenaran telah dijelaskan baik melalui kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, suhub Al-Quran. Maranehna teh ngarti Pak, bener, tapi mereka kalau mengikuti kemauan agama cek manehna hirup sangsara mau maju. Nah, sifat-sifat karakter mereka seperti itu kata Allah Pakku geus maafkeun lah ngaranna jalma bodoh makan bae dimaafkeun ulah sarwana. Ya, lamun itu tai kotok urang oge ulah jadi tai kotok deui gitu. Antepkeun cenah jadi tai kotok. Artinya maafkan, fa'fu wasfahu, dan berlapang dada sing gede hati. Keun bae setan teu nyahoeun mata kitu ge. Hatta yati Allah bi amri, sehingga datang ketetapan Allah perintahnya. Apakah itu perintah untuk memerangi orang-orang yang memusuh kita, atau perintah Allah kepada alam untuk memberikan azabnya, seperti itu. Karena innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah itu atas segala sesuatu maha kuasa. Jadi jangan khawatir, pasti Allah akan menentukan kapan akan menurunkan siksanya. Tenang we. Ya, ayeuna orang-orang Palestina hantam di Borbadir, ayeuna mulai ripuh tuh. Si Netanyahu teh ripuh, ayeuna geus susulumputan Pak. Terus diborbardir ayeuna negara Israel teh bisa hancur atau dirempuk ku Iran. Kayak ku Iran. Ini bisa hancur lillah oke. Karena Allah yang berkuasa menetapkan siapa yang harus hancur, siapa yang tidak. Hanya Allah memberikan cobaan kepada orang beriman sampai sejauh mana kesabarannya, kan gitu. Para Bapak, Andri muliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk membahas kita Riyadhus Shalihin babu taubat jigana di cancel heula. Nya, margi waktosna teh aya tiasa sementawis dipelajari di bumi ya, tentang apakah taubat itu, terus dalil-dalilnya diserat tapi dihanap tinggal dibukaan di Al-Qur'annya ciknya henteu gitu. Demikian para Bapak, semoga bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.